Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak, ini saya ingin mengganggu Bapak sebentar waktunya. Nggak apa-apa. Ya Pak, ini kan kebetulan saya ada tugas modul dari CGP Pak ya, modul 3.1 tentang pengambilan keputusan bertanggung jawab sebagai pemimpin. Jadi ini ada pertanyaan untuk dalam menyelesaikan kasus yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Iya, boleh. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Walafiat. Ya, oke. Baik Pak. Jadi selama ini kan Bapak udah lama ya jadi kepala sekolah ya Pak? Tidak begitu lama, baru sekitar 6 tahunan lah. Enak Pak jadi kepala sekolah? Kalau dibilang enak, ya ada enak enggak enaknya juga. Yang namanya tugas kita laksanakan. Jadi dalam perjalanan Bapak sebagai kepala sekolah, tentunya Bapak pernah mengalami berbagai hal dilema dalam mengambil keputusan, kan Pak? Jadi saya ingin mengetahui bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang menurut Bapak itu dilema etika atau dilema pernah Bapak alami di sekolah kita, Pak. Iya, terima kasih Bu. Memang kalau kita bicarakan tentang dilema etika itu memang berat, karena dalam dilema etika itu antara benar dengan benar itu ya. Kalau anak ini juga benar, yang ini juga benar, jadi memang dalam itu sulit untuk kita mengambil keputusan. Paksa kita mungkin dalam hal ini harus memikirkan secara matang dan mengajak teman-teman yang bisa kita ajak untuk berdiskusi untuk memutuskannya. Sedangkan dalam dilema moral itu lebih mudah Pak ya? Lebih mudah ya, karena itu menyangkut mungkin masalah hukum ya, menyangkut ke situ ya. Mungkin kalau memang bisa diselesaikan secara hukum kan. Kalau moral ini, kalau etika ini kan ada hal yang tidak enak dalam kalau diri kita memutuskan. memutuskan. Jadi namun demikian kita juga harus ada keputusan di situ, mana yang terbaik, yang tentu saja tidak merugikan para pihak dalam mengambil keputusan tersebut yang ada di sekolah. Oke, baik Bapak. Berarti memang kita harus melihat dulu Pak ya. Nanti itu apakah itu dilema etika atau dilema atau juga moral yang kita katakan tadi. Iya. Kemudian Pak, pertanyaan yang kedua, dalam menjalankan dalam mengambil keputusan di sekolah misalnya Pak, terutama kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar, bagaimana cara Bapak melakukannya selama ini Pak? Tentu saja untuk mengambil keputusan dalam kasus yang seperti kita katakan tadi, yang sangat itu sering adalah misalnya dalam etika antara benar dan benar. Dalam hal ini tentu kita harus melakukan pendekatan yang inklusif dan mengajak teman-teman dewan guru atau wakil-wakil saya tentunya untuk mencari alternatif mana yang terbaik yang bisa kita putuskan, tentu saja dengan mencari data-data terlebih dahulu dari para pihak dan tentang masalah-masalah yang timbul tersebut, tentang masalah dilema-dilema tadi. Berarti kita harus mencari dulu informasinya, ya, data yang lengkap, mencari data, ya? mencari informasi yang lengkap. Setelah itu baru kita mengajak para pihak yang tentu saja yang pihak-pihak itu yang netral, yang tidak, sehingga nanti dalam pengambil keputusan itu tidak sampai merugikan. Saya katakan, ya? Karena kita di sini adalah membawa organisasi yang besar yaitu sekolah, yang tentunya dalam mengambil keputusan itu seperti yang saya katakan tadi adalah tidak merugikan para pihak. Tentu saja harus menguntungkan kita semua, dan kita semua di sini bersaudara dan baik-baik semua. Oke Pak. Berarti seperti yang Bapak katakan tadi memang harus kita menjalin kolaborasi dengan semua pihak ya. Kolaborasi. Oke, baik Pak. Jadi langkah-langkah yang selama ini Bapak lakukan seperti apa Pak? Yang pertama, setelah saya mendapatkan masalah tersebut, saya dengar atau masukan-masukan, saya akan mempelajari. Di samping itu saya akan mengajak para wakil-wakil untuk berdiskusi. Baru setelah itu
saya mengajak para pihak yang tadi untuk bersangkutan. yang bersangkutan untuk kita duduk bersama, kita selesaikan secara bersama, secara bijaksana tentunya, sehingga keputusan itu clear, masalahnya clear gitu, dan tidak akan terulang kembali, dan kita akan baik-baik saja dengan teman-teman di sini. Dan karena pengambilan keputusan itu bukan pengambilan yang diambil oleh kepala sekolah sendiri, Ya, karena karena itu kalau, adalah keputusan bersama dari pihak sekolah, dan keputusan itu bukan keputusan kepala, saya ulang sekali lagi, bukan keputusan kepala sekolah, jadi keputusan sekolah. Jadi dalam mengambil keputusan itu seperti yang kita katakan tadi adalah melakukan kolaborasi, diskusi, bermusyawarah, sehingga para pihak tidak dirugikan yang bermasalah tersebut. Baik, Bapak. Baik. Oke, berarti itu seperti yang Pak katakan tadi. Kemudian Pak, dalam mengambil keputusan, kita perlu istilahnya gini, ada tahapan-tahapan seperti Bapak katakan tadi ya, langkah-langkah yang dilakukan. Kita ada beberapa prinsip yang kita gunakan, misalnya ada yang kami pelajari Pak ya, ada rule based thinking, berdasarkan akhirnya nanti kita mempertimbangkan peraturan. Kemudian yang kedua end based thinking, hasil akhir yang kita dapatkan setelah kita mengambil keputusan. Kemudian yang ketiga berdasarkan care based thinking, berdasarkan rasa kasih sayang Pak. Nah di sekolah kita Pak biasanya prinsip apa yang Bapak gunakan dalam menyelesaikan persoalan yang ada di sekolah kita Pak? Untuk menyelesaikan masalah tersebut, apakah care based thinking atau yang apa ini? Kemudian Akhir yang pertama kita melihat permasalahan tersebut, apakah itu berupa kasih sayang atau berupa tanggung jawab kita sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Kita ikut dulu dengan peraturan, kita harus rule, ikut gitu, dulu ya? dengan rule peraturan yang sudah kita semua, tetapkan, dan itu memang sudah menjadi keputusan dari awalnya, itu tata tertib misalnya kan, peraturan tata tertib itu memang itu harus ikut aturan, harus ikut aturan dulu, baru setelah itu baru kita, kalau memang tidak dengan itu yang akhir yang baik, yang seperti yang kita katakan tadi, yang paling penting adalah kita tidak menabrak peraturan yang telah kita buatkan tadi. Jadi yang pertama, apakah sesuai dengan peraturan atau bertentangan dengan peraturan tersebut. Kalau memang bertentangan dengan peraturan itu, kita harus dengan sangat serta-merta harus menghormati peraturan yang telah kita kesepakati bersama yang ada di sekolah kita. Jadi ketiga-tiganya tetap dalam kita pertimbangkan dalam prinsip pengambilan jadi kalau keputusan, memang ya? tidak sangat bertentangan dengan peraturan, tentu ada kebijakan. Seperti yang kasih sayang tadi ya. Seperti kasih sayang, Clear, ya? Tidak enak lah kalau tidak begini, tidak enak lah kalau ada yang bisa dipertimbangkan. Bisa, itu adalah langkah selanjutnya setelah melihat keputusan. Kita juga ada mengambil kebijakan. Yang kebijakan tersebut juga atas kesepakatan bersama. Bagaimana yang terbaik yang kita putuskan di sini sehingga tidak merugikan semua pihak. Semua pihak dalam well-being, ya, dalam menyenangkan dan tidak merugikan sekolah juga. Iya Gitu. benar Pak. Karena memang kondisinya ketika kita mengambil keputusan itu jangan sampai ada satu pihak yang dirugikan. Iya, benar jadi sekali. semua harus senang, nyaman. Ya, senang dan nyaman dalam lingkungan sekolah. Iya, benar sekali, Pak. Kemudian Pak, pertanyaan selanjutnya, selama ini kan ketika mengambil keputusan, ya, ada nggak tantangan-tantangan yang Bapak hadapi yang kira-kira menjadi sebuah hal yang menurut Bapak kayaknya harus dipertimbangkan nih, tantangan selama ini dalam menghadapi Pak? Iya, memang itulah ya, hidup memang penuh dengan tantangan, apalagi kita sebagai kepala sekolah banyak sekali yang kita hadapi, banyak sekali yang harus kita pertimbangkan. Karena yang kita hadapi di sini yang pertama adalah siswa dan guru. Untuk menstabilkan keadaan tersebut memang perlu pertimbangan-pertimbangan yang mendalam, yang harus kita pikirkan secara mendalam, secara mendetail, dan perlu kita lakukan permasalahan itu secara inklusif ke topik pembahasannya, sehingga nanti dalam memutuskan, karena dalam memutuskan ini itulah dilema kita sebagai kepala sekolah, karena yang pertama kita harus mempertimbangkan tidak terbentur dengan peraturan yang telah kita tetapkan. Setelah itu
tidak terjadi kontra antara diri kita sebagai pemimpin dengan bawahan teman-teman mitra kerja kita yang ada di sekolah. Dan untuk itu perlu dan keputusan itu tidak harus serta-merta paksa. Kita harus melakukan yang pertama adalah mengumpulkan data-data yang akurat, mencari informasi akurat, sudah itu membicarakan dengan tim yang bisa kita memberikan kita masukan-masukan yang positif, sehingga kita nanti dalam saat kita mau memanggil orang-orang yang bermasalah itu, misalnya antara pihak ini, guru ini begini, guru yang satu lagi begitu, yang kedua-duanya bisa kita selesaikan. Ya, tentu saja itulah tantangan kita, bagaimana yang satu misalnya kedua-duanya sama jurusan, sama pelajaran. Kalau kita langsung ke itu, guru ini nggak enak kalau nggak kita kasih jam, guru ini nggak mungkin nggak kita kasih jam, sehingga kita di situ perlu kita diskusikan dengan mencari alternatif dan jalan terbaik, sehingga keduanya nanti di saat kita putuskan guru ini yang harus kita kasih jam, guru ini tidak kita kasih jam, itu adalah hasil keputusan bersama, dan dia pun nanti akhirnya tidak merasa dikorbankan, sehingga dia juga waktu kita memberikan pengertian, penjelasan, dan dia bisa menerima dengan lapang dada. Itulah Pak. Ya. Jadi kepala sekolah emang harus menjadi orang yang bijaksana sekali Pak. Ya, kita doakan harus seperti itu. Iya Pak. Oke Pak, baik. Kemudian Pak, di sekolah ada tidak Pak jadwal penyelesaian khusus terhadap masalah-masalah yang terjadi misalnya Pak? Selama itu belum ada. Selama ini belum pernah Pak. Demikian, karena itu kadang-kadang kan dilema atau masalah itu muncul tiba-tiba kan. Saat itu kita harus koreksi, mempelajari dulu, sudah itu baru setelah kita mengoreksi seperti yang saya katakan tadi, mengumpulkan data, mencari masukan-masukan dari orang-orang yang bisa kita andalkan, sudah itu baru kita duduk bersama. Jadi itu sesuai dengan jalannya. Ketika ada kasus, ada permasalahan, kita selesaikan sesuai dengan prosedur yang ada. Jadi nggak mesti, walaupun mungkin kadang-kadang kan ada juga misalnya ada duduk sharing barangkali apa dengan guru-guru, BK, pertama-tama memang harus demikian. Kita sharing, kita bicarakan dari hati ke hati. Kadang-kadang gini Pak, ada kasus. Kadang-kadang biar jangan sampai ke kepala sekolah. Jadi kepala sekolah biar nggak usah tahu aja, kita sama guru aja. Tapi sebenarnya nanti ketika keluar otomatis yang ditanya, Bapak kepala sekolah bilang apa? Jadi jangan sampai nanti ketika ada kasus di sekolah kita, guru-guru tidak menyampaikan, Bapak tidak tahu, nanti yang dilemanya ke Bapak juga. Jadi mungkin ya sharing mungkin Bapak ya dengan itu. Kalau khusus mungkin tidak ada, tapi khusus sharing. Ada nggak seseorang atau orang-orang atau faktor-faktor apa yang mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan, yang bisa membantu Bapak dalam mengambil keputusan yang terjadi di sekolah kita, di sekolah Pak selama ini? Maksudnya faktor? Hal-hal, misalnya ada nggak orang-orang yang bisa membantu Bapak selama ini, misalnya menjadi dukungan bagi Bapak dalam mengambil keputusan? Ya, banyak sekali ya. Kalau kita bilang pendukung untuk membantu saya, memberikan masukan, ide-ide yang cemerlang, itu sangat banyak sekali ya. Apalagi kita bukan hanya duduk di ruang kepala sekolah, tentu saja kita sering duduk berdiskusi dengan teman-teman guru juga, sehingga itu sangat-sangat membantu kita dalam mencari informasi dan nantinya juga dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekolah. Dan guru-guru kita sangat-sangat baik sekali dan ya, saya kira untuk membantu kita dalam hal itu. Baik Bapak. Oke, kita sudah sampai ke sisi terakhir dari pembicaraan kita Bapak. Yang terakhir, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak